الرحمن الرحيم. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa syukurullah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin nurid dati wa syiris sari asma'i wa sifat. Saudara-saudaraku seiman dan seagama dimanapun berada, dan para pemirsa di YouTube ini, mari kita mengaji bareng bersama kami. Dengan ini, di atas kedrosa ini, mari kita kupas bersama-sama, kita belajar bersama-sama. Jadi maksud dan tujuannya itu saling mengingatkan dan saling merenungi kita dalam menjalankan rukun Islam yang 5 dalam hidup ini. Karena kita sudah diikrarkan dari lahir, dari kita juga dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW 1441 yang lalu telah diikrarkan dengan rukun Islam yang 5, sehingga kita kalau nyebut Islam yang 5 akan jadikan kenikmatan yang luar biasa, akan mencari nikmat iman dan nikmat Islam. Mari kita kupas bersama-sama, mari kita kaji bersama-sama rukun Islam yang 5. Diawali dengan bacaan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Diri dengan itu mari kita yakini dan kita resapi, kita dalami di makna syahadatain, syahadat 2 kalimat syahadat itu dengan asyhadu an la ilaha illallah, penyaksian kita secara zahir dan batin terhadap Allah azza wa jalla, Allah yang maha kuasa, Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua yaitu kita wajib sholat. Dengan sholat itulah kita bermacam-macam di dalam menikmati iman dan Islam supaya kita sempurna, karena sholat itu bisa mencegah dari kemungkaran dalam pribadi manusia, pribadi hamba. Terus yang ketiga yaitu kita untuk berzakat. Zakat sudah diterangkan banyak dalam firman Allah, juga dalam hadis yang sudah bersanad, yang sudah sahih, jelas sudah tentang zakat, sudah diatur tentang dengan syariatnya dan hakikat dan makrifatnya zakat. Terus yang keempat, kita berpuasa dikhususkan diwajibkan pada bulan Ramadan. Kenapa dalam 24 bulan ini kok diwajibkan minimal 29 hari, maksimal 30 hari disyaratkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Di samping itu disunahkan lagi puasa-puasa yang lain di luar bulan Ramadan. Terus yang terakhir adalah kita harus berhaji kalau kita mampu zahir batin. Jadi itulah kita kaji bersama-sama. Kenapa diawali dengan syahadat, diakhiri dengan haji. Nah itulah kenikmatan yang luar biasa yang harus kita kaji, kita ngaji bareng bersama-sama, kita resapi bersama-sama tentang itu. Karena itu kunci pokok dalam kehidupan manusia. Karena kebanyakan diri manusia itu, pada khususnya saya mengatakan pribadi sendiri, banyak sering kadar keimanannya tentang 5 rukun Islam itu kadang-kadang ini kadarnya kadar rendah. Jadi tidak konstan, kadang rendah, kadang setengah, kadang-kadang puncaknya itu pun kadang-kadang kita tidak sadari bahwa kadar keimanan kita dan keislaman kita semakin merosot atau semakin bertambah.
Insya Allah dengan menikmati iman dan Islam, kita akan menyempurnakan kenikmatan Allah yang telah beri kita lewat rukun-rukun Islam yang 5 itu. Itu syarat-syarat yang utama seperti itu. Bismillah, mari kita disebutkan. Ingat firman Allah dalam surat Ar-Rahman, disebutkan, sering diingatkan oleh Allah dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana yang engkau? Kalau pribadi kita dan seharusnya seorang hamba kalau mendengar kata firman seperti itu, dawuh seperti itu, wahyu seperti itu, maka kita harus banyak menjawab, banyak ya Allah nikmat Engkau yang tidak aku syukuri, banyak ya Allah nikmat Engkau yang aku ingkari. Dalam kehidupan manusia sudah dituangkan bagi kita, pertama nikmat hidup dalam kita manusia. Jika kesadaran kita punya kesadaran sebagai hamba untuk mengabdikan diri kepada Allah dan Rasul-Nya, maka Allah mengutus seorang Rasul untuk menjaga kesempurnaan hidup dengan mengikuti rukun-rukun Islam yang sudah kita diajarkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW dengan wahyu ilahiyah atau dengan firman-Nya. Memang seakan-akan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu kadang-kadang seakan-akan kita dengarkan kebanyakan banyak mengabaikan. Jadi teguran Allah kepada hambanya, kepada manusia khususnya, dengan kata fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, sering diulang-ulang di surat Ar-Rahman itu. Bisa kita ngaji bareng bersama-sama, kita berusaha, berupaya untuk mensyukuri nikmat Allah yang telah kita terima, kita rasakan dan menjalankan qada Allah perjalanan hidup kita dari lahir sampai kita mencapai takdirnya akhir hayat nanti. Saudara-saudaraku seiman dan seagama dimanapun saya berada dan pemirsa yang ada di YouTube ini, mudah-mudahan kita bisa mengkaji tentang nikmat-nikmat Allah yang telah kita lakukan sesuai dengan tempo lalu kita ngaji bareng bersama tentang nikmat-nikmat Allah, nikmat iman dan nikmat Islam itu. Jadi Allah sampai memberikan suatu firman dawuh-dawuhnya yang mengingatkan pada kita, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Justru itulah kita bersama-sama sampai Allah memberikan jaminan kepada kita. Apa jaminan Allah kepada kita, kepada diri manusia? Ut'uni, mintalah kepadaku. Dengan apa? Wa huwalahul asmaul husna. Dengan namaku. Makanya nama Allah itu banyak sekali. Kata kita nikmatan 99 asma itulah kita sebagai tolak ukur bahwa Allah itu maha segala-galanya. Kita seperti susah. Kita sepertinya kita keadaan kesempitan. Allah sudah menyediakan asmanya, ya Basit, Allah yang mencukupi, jangan ragu. Allah memberikan ya Fatah yang membuka segala rahmat dan nikmatnya. Ya Razak memberikan satu kemajemukan tentang rezeki, tentang kebutuhan-kebutuhan manusia. Ya Wasi, dia yang meluaskan. Ya Jami, dia yang mengumpulkan. Apalagi sifat manusia, sifat kurang, itu haknya manusia. Maka Allah menjamin ya Jami, ya Ghani, ya Muhni. Untuk mencapai itu semuanya Allah sudah menyediakan. Kita harus yakin, kita jalani bersama-sama untuk untuk sampai ke nikmat iman dan nikmat Islam itu sendiri. Jadi kita harus kembali kepada basic kita, sebagian kita kepada Al-Quran Karim, juga pada hadis-hadis yang sudah bersanad, yang banyak sudah disampaikan oleh para alim, para ulama. Saudara-saudaraku seiman dan seagama, mari kita resapi tentang teguran Allah kepada hamba yang punya keinginan di Islam, yaitu
firman itu tadi saya ulang-ulang lagi karena di firman di ayat surat Ar-Rahman itu memang diulang-ulang, harus diulang-ulang seperti ini. Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban. Dengan syarat itulah, dengan meresapi teguran Allah, sapaan Allah kepada hambanya dengan firman-Nya itu yang sudah dibagikan oleh Jibril kepada Muhammad kepada lisan sahabat-sahabat tabi'in sampai ulama urusan anbiya sampai kepada kita. Mari kita sering mengingatkan. Nabi menyampaikan qala nidam, dawuhnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW menyampaikan, sampaikan satu ayat walaupun pahit rasanya. Siapapun berhak untuk menyampaikan itu. Pertama-tama kenapa harus disampaikan? Satu, untuk pribadi manusia itu sendiri dan juga untuk saudara-saudara kita. Kita tidak lepas dari firman yang lain yang mengkaitkan tentang ini, yaitu wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian. Kenapa kok rugi? Karena tidak saling mengingatkan. Justru itu akan ngaji bareng ini saling mengingatkan. Tentang apa? Amanu amilus solihati wa tawasabil haq wa tawasabil sabar. Tentang haknya Allah, tentang kesabaran. Makanya di Asmaul Husna itu sabur, sabar itu ditaruh di belakang 99 Asmaul Husna itu ada asma ya sabur. Orang yang sabar itu harus diikuti dengan rasid. 98-nya itu surat rasid, surat sepandai. Orang sabar itu harus pandai. Harus pintar tentang meresapi, menyikapi tentang firman Allah dalam hidup kita. Sudah rasid diiringi dengan arwaris. Diwarisi oleh siapa? Diwarisi Allah kepada nabinya, Nabi Muhammad SAW, disampaikan kepada lewat sahabat dan ulama dan sebagainya sampai sekarang. Itu al-waris. Baki, kenapa harus baki? Karena firman dari awal sampai Nabi Adam sampai sekarang sampai kiamat nanti firman Allah tetap berlaku. Itulah nikmat yang luar biasa yang dari Allah yang telah kita terima bersama-sama. Kurang lebihnya dalam hal ini kita sambung kembali di lain waktu. Mudah-mudahan ungkapan ayat surat Ar-Rahman fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban itu menjadi satu aspirasi pada kita supaya bangkit, supaya kita pandai mensyukuri, karena kata syukur alhamdulillah itu makna yang luar biasa. Lillahi makna biasa. Rabbi makna biasa. Kepada apa? Alamin, kepada al-alamin, kepada yang maha kuasa yang menciptakan alam semesta ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas keterbatasan kemampuan kami. Akhirul kalam wabillahi wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.